Karbon organik ini dia akan menjadi makanan bagi mikroorganisme ataupun juga jamur atau bakteri dia yang ada di dalam tanah. Hai Sobat Ensiklo, jumpa lagi dengan kami tim Ensiklo. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang memilih media tanam organik sesuai dengan karakter dan fungsinya. Video ini juga sekaligus untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan melalui kolom komentar tentang media tanam A, media tanam B, dan lainnya yang digunakan untuk bercocok tanam. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman itu dengan menjelaskan masing-masing karakter dari media tanam organik dan juga pemilihannya sesuai dengan fungsi, sehingga tepat ketika kita gunakan dan juga sesuai dengan tanaman. Di sini saya sudah menyiapkan ada 6 bahan media tanam. Ini adalah 6 bahan berbeda yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah di sini saya punya topsoil. Kemudian yang kedua ini ada arang kayu. Yang ketiga saya punya di sini ada kokopit. Lalu yang keempat di sini saya punya serbuk kayu ya dari gergaji kayu. Kemudian ada sekam, ini sekam mentah. Kemudian di sampingnya ada, ini adalah yang berwarna hitam, ini dia adalah arang sekam. Yang pertama ini adalah topsoil ya. Topsoil ini salah satu media tanam terbaik kalau saya menyebutnya seperti itu. Ini adalah topsoil yang saya ambil dari kebun yang jarang terawat, kemudian banyak daun-daun yang jatuh, ranting dan yang lainnya, kemudian terjadi pelapukan. Dan di bagian permukaan atas tanah tersebut dia akan terdapat tanah yang dia berbentuk gembur seperti ini, berwarna hitam, dan ini adalah tanah yang bercampur dengan kalau saya menyebutnya adalah karbon organik. Topsoil ini biasanya saya gunakan sebagai media tanam utama ketika saya bercocok tanam menggunakan pot atau polybag. Jadi misal saya menanam cabai dengan polybag, maka saya biasanya akan memilih topsoil ini sebagai media tanam utamanya. Kenapa saya memilih seperti itu? Karena topsoil ini dia sudah mengandung unsur hara makro maupun mikro yang cukup baik untuk tanaman. Sehingga ketika diaplikasikan pada tanaman, misalkan kita hanya memberikan pupuk dalam jumlah yang sedikit, itu sebetulnya tidak masalah. Karena karbon organik yang ada di dalam topsoil ini, dia sudah kandungannya cukup banyak. Dan karbon organik ini, dia akan menjadi makanan bagi mikroorganisme ataupun juga jamur atau bakteri dia yang ada di dalam tanah. Jadi misalkan ketika saya menggunakan topsoil ini untuk menanam cabai dalam polybag atau pot, maka biasanya ketika sebelum proses penanaman saya akan menambahkan jamur trichoderma. Dan jamur trichoderma itu akan hidup dengan baik di dalam media tanam dari topsoil ini karena di sini ada sumber makanan bagi mereka. Selain itu, proses penguraian yang terjadi secara alamiah pada karbon organik yang ada dalam topsoil ini, dia juga akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O2, salah satu unsur yang juga cukup penting dibutuhkan oleh tanaman. Teman-teman yang tertarik untuk menggunakan topsoil sebagai media tanam, bisa mencarinya pada kebun-kebun yang dia tidak terurus dengan baik. Biasanya di situ akan banyak tumpukan daun yang kemudian pada prosesnya dia akan terjadi pelapukan dan biasanya dia akan berwarna hitam seperti ini, mencirikan bahwa kandungan humusnya itu banyak atau karbon organiknya banyak. Topsoil ini biasanya dia ada pada lapisan permukaan, tapi kalau saya mencari biasanya bagian atasnya saya sisir dulu, karena biasanya kalau yang bagian paling atas dia adalah yang paling baru, jadi masih daun-daun baru, ranting-ranting baru. Saya akan sisir dulu sekitar 5-10 cm, kemudian di bagian bawahnya itulah yang saya ambil. Dan kalau teman-teman misalkan melakukan penggalian pada lahan-lahan yang dia memiliki kandungan topsoil cukup baik, pada bagian dinding galian tersebut biasanya akan nampak jelas garis yang dia akan membedakan antara bagian tanah. Dan topsoil ini dia biasanya akan berada di bagian atas dan ada garis di bawahnya biasanya adalah tanah yang entah berwarna coklat atau merah atau yang lainnya, misalkan tanah lempung dia ada yang juga berwarna kuning. Nah, garis itu biasanya berkisar antara 30-50 cm. Tapi semuanya bergantung pada kondisi masing-masing tanah.
kita tidak bisa memastikan setiap kandungan topsoil yang dimiliki oleh masing-masing lahan, karena tentu saja yang pertama kondisi pohon, kemudian proses penguraian dan lain-lain yang terjadi secara alamiah itu berbeda. Yang kedua, di sini saya punya arang. Arang ini berasal dari arang kayu ya. Ada juga arang yang berasal dari batok kelapa. Arang salah satu media tanam yang banyak dipilih juga untuk beberapa tanaman. Tapi biasanya penggunaannya spesifik. Yang pertama, arang ini dia memiliki karakter yang sebetulnya kurang baik untuk mengikat air. Karena itu biasanya penggunaannya, arang ini jarang digunakan di daerah dataran rendah. Tapi lebih banyak di daerah dataran tinggi yang memiliki kelembaban udara tinggi. Sehingga kelembaban dari media tanam arang ini dia akan terjaga dengan baik. Tapi ketika diaplikasikan di daerah dataran rendah, maka biasanya dia akan cepat kering. Karena sifatnya yang tidak begitu baik dalam mengikat air. Arang ini biasanya digunakan untuk media tanam anggrek. Salah satu hal terpenting dari arang sebetulnya adalah sifatnya dia yang mampu menyerap racun. Jadi ketika penggunaan arang pada media tanam, ini dia memiliki karakter yang mampu menyerap racun, sehingga ketika misalkan kita memberikan pupuk berlebihan, misalkan pupuk kimia atau kemudian bahan-bahan lainnya yang menyebabkan residu beracun dalam media tanam, maka arang ini mampu menetralisirnya. Karena itu, ketika penyiapan media tanam, saya biasanya akan memasukkan pecahan-pecahan dari arang, ya, ataupun juga saya akan tumbuk sampai halus dalam jumlah kadar yang sedikit, hanya sekitar 5-10%, yang tujuannya adalah menyiapkan arang ini di dalam media tanam sebagai pengikat racun. Sama halnya ketika di video sebelumnya saya membagikan cara tentang semestek batang anggur menggunakan media air. Bagi teman-teman yang tidak mengganti air secara berkala 2 atau 3 hari sekali, saya menyarankan untuk memasukkan pecahan arang dalam jumlah yang sedikit, yang tujuannya adalah menyerap racun ataupun juga sumber-sumber penyakit yang ada dalam media air yang digunakan untuk stek. Nah, tapi yang penting perlu diketahui oleh teman-teman adalah arang ini dia miskin akan unsur hara. Jadi ketika menggunakan arang untuk media tanam, maka teman-teman harus secara rutin memberikan pemupukan, kemudian juga asupan nutrisi-nutrisi bagi tanaman harus terjaga dengan baik. Yang ketiga, saya di sini punya kokopit. Kokopit ini adalah bubuk yang diperoleh dari pemrosesan sabut kelapa atau kulit kelapa. Ketika proses penggilingan sabut kelapa misalnya, pemprosesannya, maka akan juga didapatkan bubuk yang seperti ini, dia lembut. Ini adalah yang disebut dengan kokopit. Kokopit ini adalah salah satu media tanam yang memiliki karakter mampu menyerap dan mengikat air dengan baik. Nah, karena itu penggunaan kokopit biasanya bertujuan untuk memperbaiki daya serap tanah terhadap air. Kokopit banyak diaplikasikan pada misalkan tanaman-tanaman yang dia membutuhkan kadar air cukup tinggi. Tapi ketika menggunakan kokopit, teman-teman perlu mempertimbangkannya. Sifatnya yang mampu menyerap dan mengikat air dengan baik akan kurang cocok ketika kokopit diaplikasikan pada daerah dataran tinggi atau yang memiliki kelembaban cukup tinggi. Kenapa? Karena media tanam akan menjadi terlalu basah. Kokopit baik digunakan pada daerah-daerah yang dia memiliki iklim cukup panas atau kemarau panjang. Tujuannya adalah untuk menjaga media tanam tetap lembab. Kokopit juga salah satu media tanam yang membantu proses pengemburan tanah. Dan di dalam kokopit ini, karena dia berasal dari kulit buah kelapa, di dalamnya ini dia terkandung unsur kalium yang juga cukup baik dan dibutuhkan oleh tanaman. Satu hal penting ketika misalkan teman-teman mencampurkan kokopit dengan media tanam lainnya, kemudian pada awal-awal biasanya kokopit ini dia akan mudah terpisah dari media tanam yang lain, kemudian dia secara alami dia akan muncul di bagian permukaan, sehingga kadang terlihat di bagian atas media tanam dia akan muncul kokopit yang kering, tapi sebetulnya ketika dibuka di bagian bawahnya dia lembab. Nah, kokopit ini selain digunakan untuk campuran media tanam, juga banyak digunakan untuk
mulsa pada media tanam. Jadi kalau saya gitu misalkan masuk pada musim kemarau, agar tidak rutin menyiram tanaman, saya biasanya di dalam pot ataupun juga di polybag, di bagian atasnya saya akan kasih lapisan kokopit yang tujuannya adalah untuk menjaga kelembaban media tanam di bawahnya. Jadi ketika proses penyiraman, kemudian air akan terserap secara maksimal dan tersimpan. Jadi nggak harus setiap hari kita harus menyiram tanaman dengan bantuan kokopit ini. Lalu yang keempat, di sini saya punya serbuk kayu ya. Ini biasanya grajen ya itu. Kalau banyak orang yang menyebutnya juga sebagai grajen. Serbuk kayu ini adalah sisa-sisa atau limbah dari proses pengolahan kayu atau biasanya penyerutan. Nah, serbuk kayu juga salah satu media tanam yang banyak dipilih untuk campuran media tanam karena dia sifatnya yang lunak, mudah tertembus oleh akar. Dan juga ketika diaplikasikan sebagai media tanam, ketika terjadi pelapukan, kemudian ada penguraian di dalamnya, serbuk kayu ini juga mampu memberikan kandungan unsur hara yang cukup baik bagi tanaman. Ketika menggunakan serbuk kayu sebagai campuran dari media tanam organik, ada hal penting yang perlu teman-teman perhatikan. Serbuk kayu harus diproses terlebih dahulu untuk menetralisir dari bakteri atau juga jamur yang dia bersifat patogen. Karena itu bisa dilakukan yang pertama proses fermentasi, atau yang kedua dia dibakar dengan proses pembakaran yang tidak sempurna untuk menghasilkan arang dari serbuk kayu. Serbuk kayu umumnya digunakan untuk media tanam dalam budidaya jamur, misalkan seperti jamur tiram. Pada saat proses penyiapan media tanamnya atau yang disebut dengan backlog ya, serbuk kayu ini dia akan dilakukan proses pengukusan. Nah, pengukusan ini tujuannya adalah untuk menetralisir dari bakteri atau juga jamur yang bersifat patogen, sehingga media yang diperoleh ini dia sudah steril dan aman untuk tanaman. Kemudian yang kelima, di sini saya punya sekam. Sekam ini kalau di beberapa daerah ada yang menyebutnya dengan merang atau juga kapak. Nah, sekam ini dia adalah kulit padi ya, kulit padi yang diperoleh ketika proses penggilingan padi untuk mendapatkan beras. Ini biasanya akan terdapat limbah berupa sekam. Sekam ini adalah salah satu media tanam yang cukup baik juga untuk diaplikasikan terhadap beberapa tanaman. Sekam memiliki sifat yang mampu menyerap air dengan baik dan juga mampu mengikatnya, sehingga membantu memperbaiki drainase tanah. Sekam dari padi ini juga memiliki kandungan kalium yang cukup baik, karena dia berasal dari bagian buah. Jadi mirip seperti kokopit yang berasal dari buah kelapa, kemudian sekam dari padi atau bisa disebut bulir padinya, dia memiliki kandungan kalium. Kenapa? Karena dia berasal dari buah tanaman. Nah, sekam ini banyak dipilih biasanya untuk campuran media tanam, baik untuk menanam sayur maupun tanaman-tanaman hias. Tapi yang paling umum digunakan adalah ketika untuk tanaman hias. Karena apa? Karena sifatnya yang ringan. Jadi oleh para penangkar tanaman hias, sekam ini biasanya akan mendominasi media tanam yang mereka gunakan. Karena ketika proses pengangkutan, misalkan pemindahan dari satu tempat ke tempat lain, tanaman-tanaman yang mereka jual, maka ini akan ringan, sifatnya ringan kayak gitu. Tapi yang perlu diketahui, sekam yang dia masih mentah seperti ini, belum diproses seperti apapun, kemudian diaplikasikan sebagai media tanam, sebetulnya dia perlu disterilkan terlebih dahulu. Sama seperti dengan penggunaan serbuk kayu, sekam juga memungkinkan menjadi ruang tumbuh dari bakteri maupun juga jamur yang bersifat patogen. Karena itulah biasanya penggunaan sekam akan diproses terlebih dahulu dengan pembakaran tidak sempurna untuk menghasilkan arang sekam. Nah, sekam yang kedua ya, seperti itu sudah saya sebutkan, ini adalah arang sekam. Bedanya antara arang sekam dengan sekam yang masih mentah adalah ini dia belum disterilisasi. Sementara arang sekam ini diperoleh dari proses pembakaran sekam padi dengan proses pembakaran tidak sempurna.
pembakaran yang tidak sempurna yang dimaksud adalah dia dibakar tapi tidak sampai habis menjadi abu. Jadi dia hanya akan menyisakan arang seperti ini yang dia sudah mudah hancur sebetulnya. Nah, ketika diaplikasikan sebagai media tanam, arang sekam ini dia memiliki sifat yang mampu mengikat air secara baik, kemudian mampu menyimpannya. Nah, ketika terjadi di dalam tanah proses pelapukan dari arang sekam ini adalah sudah menjadi karbon organik yang juga akan menghasilkan CO2 dan H2O2 yang juga penting untuk tanaman. Penggunaan arang sekam sebagai media tanam akan menciptakan media tanam yang dia bersifat gembur atau poros dan memiliki drainase yang baik, sehingga sirkulasi air maupun udara di dalam tanah dia akan terjaga dengan baik dari arang sekam ini. Pemilihan media tanam organik dengan mempertimbangkan karakter dan fungsinya masing-masing menjadi penting. Hal ini untuk menyesuaikan dengan tanaman apa yang kita tanam, kemudian dengan kondisi dari masing-masing wilayah teman-teman. Seperti itu teman-teman, sedikit berbagi dari kami tentang pemilihan media tanam organik sesuai dengan karakter dan fungsinya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang berulang kali menanyakan melalui kolom komentar. Sekali lagi, pemilihan media tanam organik silahkan disesuaikan dengan fungsinya masing-masing dan juga karakternya, sehingga akan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Terima kasih, salam.